Rumah sakit
kan, jadi saya punya sekolah khusus lansia itu nanti dapat kita sampai S3. Nah, yang berminat mungkin daftar ya. Kalau di sini tempat pendidikannya di panti Ismaili ya. Nanti bisa diumumkan itu. Kenapa? Karena jumlah lansia di Kota Pekalongan banyak ya. Supaya produktif, ya. Supaya sehat, dan kalau dilihat dari rata-rata usia hidup di Kota Pekalongan cukup tinggi ya. 74 tahun yang perempuan, yang laki-laki 72 tahun. Jadi banyak jandanya. Janda dan lansia perempuan ya. Termasuk bagian ini banyak lansia ya. Sebagian lansia. Oke, kayaknya ibu-ibu masih ini kok. Tangan puasa lemes gitu ya. Coba kita cek ya. Bisa tangan bersebelahan. Tangan bunda yang sebelah kiri dibuka. Oke, silakan. Tangan sebelah kiri dibuka, yang tangan sebelah kanan sudah taruh di kanan sebelah kiri temannya bunda. Beda ya? Gitu ya. Nggak apa-apa sayang, ada laki-laki yang boleh ikut ya. Jadi nanti kalau saya akan bercerita. Ya, nanti kalau saya menyebut ada kata-kata Islam, ya, Islam, tangan bunda yang kanan, ada ya, tangan yang kiri menangkap ya, tangan yang kiri menangkap tangan punya teman sebelahnya, ya, tapi yang tangan kanan diangkat, ya. Kalau saya nggak bisa, ya. Kalau tidak nggak bisa diulang, ya. Oke ya. Oke, kita mulai. Biar masih pagi, biar semangat konsentrasinya. Saya senang pagi hari ini bisa berkumpul dengan saudara-saudara, ya, seluruh ibu-ibu, kakak kita ada pertemuan Aisyah dan mayoritas dihadiri oleh orang-orang yang sangat mencintai agama Islam. Oh, diam saja. Tadi ada Islamnya ya. Kalau ada Islamnya ditangkap punya temennya ya. Ya. Jadi pas masuk semua ini. Kalau ada Islamnya punya temennya ditangkap, punyanya sendiri yang sebelah kanan ditarik. Ya, ulang ya. Oke. Bunda, agama di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia berbagai macam agama yang cukup mendapat pengikut yang besar setelah agama Kristen adalah agama yang kita anut. Yang kita anut justru mayoritas di Indonesia. Agama Islam. Ada yang kenal enggak? Ada yang kenal masih mau? Ada. Oke, sekali lagi ya. Agama selain agama Islam, mengajarkan tentang penciptaan alam semesta. Tapi terkait penciptaan alam semesta yang paling sempurna diciptakan di dalam Al-Quran sebagai panduan orang atau Muslim di Indonesia. Ya, Muslim itu adalah sebutan bagi orang yang menganut agama Islam. Oke, cukup ya. Susah ya, Bu ya. Satu lagi nih.
Jadi yang satu dibuka, yang satu ditutup. Ya. Ya. Jangan gini-gini ya. Ulang yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dua-duanya sama dulu seirama. Oke. Sekarang buka 1. Nah, gantian. Soto sing ini wis ora. Oke, yang kedua. Satu lagi, pernah ya? Saya tidak percaya ini ya. Yang tangan kiri jempolnya dibuka, yang tangan kanan jari kelingkingnya dibuka. Yuk, 1. Sekarang ganti, yang kanan jempol, yang kiri kelingking. 2. Ganti lagi. 3. 4. Bukan gini ya, Bu. Gantian, yang kiri jempol, yang kanan kelingking. Yang kanan jempol, yang kiri kelingking. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wes. Itu setengah kotak ya. Nah, jadi yang agak susah kemudian kotaknya kurang seimbang. Biasanya karena yang sering menggunakan bagian kanan. Jadi kalau organ kita yang kanan yang sering kita gunakan, maka otak sebelah kiri itu biasanya yang dominan. Nah, otak sebelah kiri itu fungsinya lebih ke urusan-urusan yang sifatnya kognitif, rasional gitu ya. Nah, otak kanan kita itu fungsinya lebih banyak menyelesaikan problem permasalahan hidup, ya, problem solving, kreativitas. Nah, perlu ada keseimbangan walaupun seluruh otak ini berfungsi, tapi perlu ada keseimbangan supaya kalau menghadapi problem hidup itu lebih lembut. Ya, jadi biasanya orang yang otak kanannya cukup aktif itu cukup kreatif ya. Ya, udah bagi hari ini biar kita tentunya jauh. Saya tuh aslinya nggak senang jauh-jauh, kenapa? Karena tadi pagi saya berangkat bersalaman sama ibu-ibu udah, itu saya rasa energinya banyak yang positif. Jadi energi positif itu bisa tertularkan ke orang lain asal bentuknya berdekatan. Ya, nah, jadi penting ya kalau berdekatan seperti ini pastikan teman sebelahnya energinya positif kitanya ya. Kalau kita merasa nggak enak sama teman sebelah, apa yang dilakukan? Disapa dulu. Nah, tengok teman sebelah kiri Bunda juga disapa. Kenal namanya? Kenal? Nah, sekarang coba pegang pundaknya. Pegang pundaknya teman sebelah kanan ya. Nah, pegang pundaknya sambil dilihat wajahnya. Ya, tengok kanan kiri boleh lah. Ya, tengok wajahnya. Sekarang bilang sama teman sebelah bahwa saya senang ketemu kamu hari ini. Saya senang ketemu kamu hari ini. Kalau Bunda lihat kok teman sebelah wajahnya agak sedih, kayak senyumnya susah, ya. Kok kayak beberapa detik melamun gitu. Apa yang kita lakukan? Coba kasih pelukan bagian. Silakan peluk teman sebelahnya. Gantian boleh kanan kiri dipeluk. Peluknya jangan dulu. Dirasain 1 menit, 1 detik, 2 detik, 3 detik ya. 1 menit lama. Rasanya gimana kalau dipeluk sama orang? Luar biasa. Jadi ada yang disebut terapi pelukan ya. Bagi orang-orang yang punya masalah kesehatan mental itu jarang sekali ya. Pendapatan itu di masa lalu. Maka suatu saat kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami ya
sini, yang di lantai dingin kasihan. Nggak apa-apa masuk ke depan sini. Ibu-ibu pasti sudah sering ya dengan video-video yang lebih mahir di agama bicara tentang puasa. Tapi seringkali kita belum menyambungkan ya, hubungan antara puasa dan kesehatan mental. Ya kita rutin setiap tahun menjalani ibadah ya puasa Ramadan ya. Kita tahu manfaatnya, tapi kadang kita tidak benar-benar memahami, sehingga mungkin buat kita tidak terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal karakter. Nanti kita bicara itu. Dalam ibadah mungkin ya, tapi setelah selesai Ramadan, kadang beberapa karakter kita yang kita tidak inginkan sebetulnya, tapi kok ternyata tidak ada berubah. Jadi puasa itu diambil dari kata salaf ya, ibu sudah pernah dengar ya, ini artinya menahan. Dalam konsep kesehatan mental, kunci utamanya itu sehat, seseorang dibilang sehat, itu kalau punya kemampuan menahan. Menahan dari apa? Dari semua hal yang itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi sehat mental itu orang dikatakan sehat. Ini di ruangan ini sehat semua nggak ya? Jadi penelitiannya sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia itu tidak benar-benar sehat. Jadi kalau ada 100 orang di sini, sekitar 30 sampai 40 orang tidak benar-benar sehat. Ya. Sehat mental itu cirinya dia bisa menerima dirinya, ya, tidak membenci dirinya, tidak menyalahkan dirinya, tidak merasa rendah diri atas kekurangan-kekurangannya. Jadi kita bisa cek kalau kita masih menganggap diri kita tidak berharga, itu artinya kita tidak benar-benar sehat secara mental. Yang kedua, cirinya orang sehat mental itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi tidak menyendiri, mojok, ya, tidak merasa terasing. Dia merasa menjadi bagian dari lingkungan. Mungkin lingkungan kita tidak ideal, lingkungan kita mungkin tidak kondusif, tetapi dia bisa beradaptasi dengan tetap mempertahankan identitas keyakinan yang positif yang dimiliki. Jadi tidak banyak konflik orang yang sehat mental itu. Jadi sudah bisa cek kalau sudah sering bertengkar sama tetangganya, atau kalau ketemu teman mesti punya musuh gitu ya, atau sering jodohan sama temannya, senang-senang gitu ya sama orang lain, sering merasa nggak cocok sama orang lain, itu bisa indikasi kita belum sehat secara mental. Kenapa? Karena kita belum bisa menerima bahwa orang lain juga punya kekurangan, punya kelemahan. Nah seringnya kalau ketemu orang yang punya kelemahan atau nyengit gitu, kita ngapain biasanya? Kalau ibu-ibu itu suka ikan kalau nggak suka ngomongin ya. Saya tadi mau berangkat itu lewat di masjid tertentu, ibu pulang dari masjid tapi kok nggak pulang, ngapain? Di pinggir jalan itu dia lagi ngobrol. Nah gitu ya. Kadang-kadang ngobrolnya itu dilihat dari mimpinya ngobrol sesuatu gitu, tapi pernah itu saya kita kan kebetulan rumah saya itu dekat juga dengan jalan. Ibu-ibu tuh kadang pulang sholat juga ngobrolin sesuatu yang tentang temannya gitu ya. Nah itu artinya kita sama-sama juga tidak sehat gitu ya. Jadi kalau kita masih ngobrolin orang yang kita tahu orang itu aneh atau tidak sehat, berarti kita juga termasuk tidak sehat ya. Jadi kalau kita sehat, kita akan bisa menerima dan ya udah memang dia begitu gitu.
Nah, yang ketiga, ciri sehat mental itu kita bisa mengembangkan potensi yang diberikan Allah kepada kita. Manusia itu potensinya besar, kita. Ya. Ini kalau saya bicara di sini, saya sudah menggunakan diri sendiri. Ya. Hanya sekitar 5% saja potensi kita yang kita manfaatkan. Sisanya 95% itu masih menjadi potensi yang seharusnya bisa kita keluarkan, ya, kita kembangkan. Tapi kadang kita malas, ya. Seperti kali ini aja saya kira yang hadir di sini luar biasa karena kita sudah mengalahkan satu kantuk, ya, puasa aja habis cukup dari bulan ini. Tapi udah mau kesini, ya, teman-teman ini mau kesini, kita mau bertemu, mau sharing, mau saling belajar, ya, mau bersilaturahmi, itu juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak semua orang mau berkembang, karena berkembang itu biasanya harus menghadapi situasi yang baru, yang mungkin nggak nyaman, yang mungkin butuh keberanian. Nah, itu tidak semua orang. Ya. Jadi sungkanan itu termasuk ciri tidak sehat secara mental. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang sungkanan, kita nggak usah sungkanan mental. Kita harus tahu dia belum menyadari bahwa dia punya potensi besar tapi tidak mau menggunakan itu. Ya. Tiga itu ya. Jadi kalau sehat itu biasanya ciri secara umum orangnya tenang, nyaman, ya, sejahtera, bahagia, bisa menyesuaikan diri. Ya. Jadi kalau pada hari ini bisa dilihat teman-teman sebelahnya bahagia atau tidak, wajahnya bisa senyum tidak? Dilihat bisa senyum tidak? Kalau wajahnya kok nggak bisa senyum, kira-kira sedang apa ya? Ada masalah? Orang hidup punya masalah nggak? Punya ya? Masalahnya selesai nggak? Sampai nanti kita meninggal itu tetap selalu ada masalah nggak? Iya kan? Kapan kita nggak punya masalah? Meninggal? Yakin setelah meninggal nggak punya masalah? Kan kita diceritain oleh para ustaz kita justru setelah meninggal itu dimulailah masalah-masalah baru karena itulah kita di sini kan. Ya, jadi kita akan yakin betul-betul tidak punya masalah. Iya betul di surga. Ya. Tapi kayaknya ini cita-cita yang harus ditempuh dengan perjalanan bersama. Orang tangannya kita baru masuk surga kalau dosa-dosa kita udah bersih. Iya. Jadi artinya tetap harus juga menentu semua ya. Nah, ini konteksnya kita di sini juga saling mengingatkan supaya kita mengurangi, ya, mengurangi hal-hal yang akan mengakibatkan dosa. Nah, itu satu utama. Jadi inti dari kesehatan mental itu kemampuan seseorang untuk menahan dari apa? Jadi ini secara psikologis ada 3 hal yang biasanya sering dijadikan memahami seseorang. Satu, setiap orang itu punya ya, ide itu diartikan dorongan, keinginan. Yang di sini pasti punya keinginan ya, macam-macam. Bikin malam bareng keinginannya apa? Apa aja? Kamu perlu pesen jajan sebanyak-banyaknya, punya baju baru, macam-macam. Ya. Keinginan itu yang kita sebut kalau di agama biasanya nafsu. Nah, ya, hal nafsu itu adalah keinginan-keinginan yang membuat kita senang. Pengen baju baru, ya, pengen macam-macam deh pokoknya, ya. Tetapi keinginan ini nanti naik lagi nih, ada yang disebut ego. Ego ini selalu meminta agar keinginan itu dipenuhi, betul? Udah kalau punya keinginan pengen dipenuhi kan? Ego sifatnya apa? Mintanya dilindungi, tidak mau malu, ya. Tidak mau nampak susah, pengennya dia senang, pengennya diperhitungkan.
pengennya masuk kelas tertentu, ya maksudnya diakui. Jadi ego kita itu menginginkan apa yang kita inginkan itu bisa dipenuhi. Nah, yang ketiga disebut super ego. Super ego inilah yang kita sebut sebagai moral. Hal yang kaitannya dengan spiritual. Jadi kalau kita lapar ini kit ya, contoh aja lapar itu kit dorongan, ya. Keinginan untuk makan. Tiba-tiba ada makanan di meja. Teman-teman pengen makan makanan ini tentu saja karena kita lapar. Ada orang yang langsung makan saja, tapi ada orang yang berpikir ini makanan punya siapa. Nah, di situ ya. Jadi super ego itulah yang akan menjadi wasit dari setiap keinginan kita yang ingin dipenuhi. Setiap orang nggak sama, nanti kita bicarakan. Makanya kenapa ada orang yang mengambil hak orang lain? Kalau kita baca di berita misalnya korupsi gitu ya, ada orang yang apa? Impulsif ya, impulsif itu pengennya apa dia ya harus. Sampai ada yang mengatakan bahwa saya kalau pengen sesuatu harus, kalau belum ya sudah bisa tidur. Ada yang kayak gitu ya. Jadi super ego nggak sama. Nah ini sebetulnya salah satu kuasa itu melatih agar super ego kita itu lebih ke depan daripada ego kita. Jadi saat kita tidak makan, tidak minum, menahan, itu sebetulnya kita sedang dilatih untuk apa? Belajar untuk bisa menahan semua hal yang kita inginkan. Dan di puasa hal yang kita inginkan sementara makan, minum, ya, hubungan seks, membicarakan orang semacam itu. Tapi dalam kehidupan yang nyata, keinginan kita itu banyak sekali. Dan itu bisa membuat seseorang terjebak di dalam kehidupannya tidak sehat secara mental. Misalnya, ibu-ibu, teman-teman, kadang ada yang tetangga kita atau mungkin kita yang suka hutan. Yang sekarang kalau kemana-mana ya, itu ada loh yang hobinya hutan ini. Kan kita mau buat apa gitu, tapi ternyata ada orang-orang yang memang ingin memiliki sesuatu, tapi sebenarnya dia nggak mampu. Kalau kita efek puasa ini kita benar-benar dapat, nanti kita akan melihat kalau kita belum mampu beli sesuatu berarti ya belum waktunya, gitu kan? Iya, itu nggak mudah. Dan kok kayaknya nih pada bingung ini sebenarnya apa ngantuk? Ya, jadi kalau saya pengen beli kulkas, tapi saya nggak punya uang, berarti belum waktunya. Jangan terus hutang, karena kulkas ini bukan kebutuhan primer, betul? Bu, tetangga saya sedang punya kulkas 2 pintu lagi. Masa saya 1 pintu aja belum punya, gitu kan? Nah, orang yang sehat mental dan melihat standar hidupnya dengan melihat standar orang lain. Kalau kayak gitu, berat nggak hidup yang kita jalani? Berat kan? Kalau belum bisa beli HP yang smartphone, ya Bu ya, karena nggak punya uang atau belum ada uang, beli apa bukan? Kok diam saja? Utang ya? Bola tahu nggak? Kita nggak punya. Nah, ini salah satu contoh saja. Kita sering memaksakan pemenuhan keinginan kita, tapi kita belum mampu. Nah, teman-teman cek ini gampang mulai sekarang. Kalau ingin sesuatu, ditimbang dulu. Itu keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan tunda. Ini saya juga ingetin ya. Kalau keinginan tunda. Kalau kebutuhan boleh. Ada yang nawarin kerudung, Mas kami kerudung bagus itu Bu, ini lagi model. Ayo dipikir dulu, kebutuhan atau keinginan? Nah, padahal di rumah kerudungnya sudah saya kemarin. Ada yang masih dibungkus belum dipakai lagi.
logoterapi, ya. Ini logoterapi itu istilah yang melihat bahwa manusia itu hidup sebetulnya tujuannya biar punya makna. Ya. Jadi punya makna untuk secara pribadi dan bermakna secara paripurna. Kalau paripurna itu makna kita semua yang kita jalani itu bilang kita. Tapi kalau yang pribadi itu harus kita yang menentukan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang kesusahan karena ditinggal orang yang dicintai, ya. Ada, ya. Ada yang harus pasangannya sakit, ya. Harus ada yang anaknya menjadi ujian buat kita, harus ada yang berjuang untuk punya anak misalnya, apa aja. Setiap orang nggak sama, betul? Ya. Ini kan teman-teman kalau lihat sepertinya bahagia semua satu sama lain. Sebenarnya setiap kita punya sesuatu yang sedang kita perjuangkan dan itu benar. Ya. Orang yang sehat mental melihat bahwa semua hal yang diberikan Tuhan itu bagian dari hal yang harus dijalani. Sehingga jalan itu biasanya bersungut-sungut atau ya kita jalan aja. Yang sehatnya tahu bersungut-sungut atau jalan aja. Jalan aja. Karena keyakinan kita sebagai umat Muslim pasti semua akan berakhir di kesedihan, ya, kesulitan itu apa? Ayatnya innamal usri. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Biasanya kalau sudah ini benar-benar sudah berat sekali, sulit sekali, saya kayak nggak sanggup. Sebetulnya itu kita sedang dekat pada tujuan. Ya, pernah mengalami saat-saat kayaknya aku nggak sanggup, terus ternyata ada jalan keluar yang kita nggak buka. Keyakinan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang nggak mendengar suara. Kayaknya nggak masuk. Ya, keyakinan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya bahwa Allah sudah merencanakan seluruh hidup kita. Jadi kita sebagai Muslim itu bersyukur ya teman-teman semua, karena apa? Allah itu sudah merancang semua hal yang harus kita alami di dunia. Kita itu tinggal jalan aja, betul kan? Jadi nggak bisa protes sebetulnya. Cuman sebagian dari kita karena tingkat super ego, spiritual, keinginannya nggak sama, masih ada yang bersungut-sungut, masih ada yang protes. Kenapa kok harus saya? Kok kayaknya yang lain nggak pernah mengalami seperti ini, kenapa saya? Kata Allah, kenapa tidak? Itu kan? Jadi setiap orang nggak sama. Jadi jangan pernah membandingkan. Konteksnya dalam psikologi orang. Biasanya kalau ketemu orang menceritakan kesulitannya, dia seolah-olah yang paling sulit di dunia, betul? Jadi ketemu dongeng, maksudnya aku tuh ini, terus katanya terus kita ada yang waktu saya tuh gini, terus nanti saya mending nanti saya wah gitu ya. Jadi orang itu cenderung menganggap dirinya yang paling susah di dunia. Jadi nek cerita berjuang itu tak saya lihat itu saling bahwa dirinya yang paling berat gitu ya. Terus ya mending udah bujurnya aku sambil bujur, terus sambil ya. Itu artinya kita belum melihat bahwa setiap orang itu tidak sama. Kenapa? Ya Allah tahu yang ini kasihnya yang ini aja, yang ini saja. Karena ya itu tadi Allah tidak akan memberi beban yang kita nggak mampu dan sebetulnya di sini. Jadi kalau ada yang curhat, didengerin aja dulu, berarti dia betul didengerin. Kadang nggak butuh saran, karena kita saran dikasih saran aja. Lah sudah sini sudah, lah sudah, pokoknya sudah saya teman semua. Begitu ya cerita ya. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya apa tuh? Didengarkan. Iya, satu didengarkan. Itu aja yang dibutuhkan. Kadang kita lupa, tapi kita lupa orang lain juga butuh didengarkan. Jadi ada orang yang hanya senang
diri kita, ada nggak peristiwa trauma di masa lalu? Pengasuhan orang tua kita pernah dipukul, dibandingkan sama saudara, diabaikan, sering dibentak, bahkan sering sekolah nggak dapat sangu, atau kalau dimarahi sampai harus masuk ke kamar mandi, atau orang tua kita sering bertengkar. Teman-teman ingat itu, karena semua yang dialami di masa lalu kita terkait pengasuhan, kalau nggak kita sadari itu berpengaruh pada kehidupan kita sekarang. Karena nggak disadari itu sulit untuk bisa sembuh. Ya. Jadi disebut luka dasar. Di psikologi, orang-orang yang punya luka dasar inilah yang sebetulnya potensial mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, termasuk adik-adik yang dipanggil. Pernah nggak mengalami itu? Pernah? Kalau diam saja berarti tidak pernah. Atau pernah tapi malu? Iya, melihat orang tuanya selingkuh, ya, melihat bapaknya nggak kasih nafkah, melihat ibunya sering dipukul, atau bapaknya sering dimarahi ibu kita, apa aja? Sesuatu yang tidak ideal, ya. Yang sampai sekarang kalau kita ingat rasanya itu nyesek gitu. Ada? Nah, atau nenek kita atau siapapun yang tinggal di dalam rumah kita. Kalau ada, pagi hari ini diangkat ke permukaan semua peristiwa itu supaya menjadi kesadaran kita. Oh ya. Karena kalau tidak disadari, tiba-tiba kita pernah nggak marah-marah setelah itu nyesel, ngomongin nyelkit kalau sama orang, atau suka nyalahin orang, atau suka banding-bandingkan. Itu sebetulnya adalah proyeksi, gambaran yang kita dulu pernah alami. Sampai sini bisa dikatakan? Ya. Jadi kalau ada orang A, B, C itu sebetulnya kalau kita nanti ngamati, oh dia pasti punya sesuatu di masa lalu yang belum selesai. Kok ngomongin kemungkinan, dulu orang tua yang mengasuhnya juga dingin, ya, gitu ya. Kok ngomong menyakitkan, kemungkinan dulu orang tuanya atau saudaranya atau gurunya bahkan pernah meremehkan dia atau ngomongnya gitu. Jadi selain orang tua keluarga itu di sekolah untuk usia-usia dini itu juga penting pengaruhnya di kita. Pernah dibully, gurunya pernah menghukum, itu juga pengaruh. Nah, kalau teman-teman ingat itu semua diangkat ke permukaan, kemudian apa yang harus kita lakukan? Memaaf. Ya. Jadi supaya kita lepas dari sesuatu yang mempengaruhi ego kita, itu harus dimaafkan. Siapa saja yang dimaafkan? Yang pertama, diri sendiri. Kenapa kok harus dimaafkan dia? Karena kita waktu itu gak bisa berontak. Saya itu pernah punya teman. Jadi kalau manggil adiknya, ini kebetulan perempuan ya, udah senior dalam usia. Kalau manggil adiknya yang laki, kebetulan perempuan. Manggil itu saya pas pernah bareng di satu acara, dan kebetulan ada acara, terus dia menginstruksikan untuk nata-nata gitu. Nah, dia manggil adiknya itu nggak datang. Terus saya dengar dia teriak, manggil namanya itu sambil teriak, matanya melotot gitu ya. Terus langsung ya, oh itu kalau panggil itu kok datang gitu ya. Dan setelah tenang, saya tahu ya, Bun, dulu gimana di rumah? Dia tanya,
Jadi dia itu setelah bilang begitu dia menyadari bahwa tadi dia sudah menggunakan kata-kata yang pasti menyakiti hatinya atau orang lain atau orang yang dibawa dari dia. Dia baru cerita, iya Bu, saya itu punya kakak tentara. Ya. Dari kecil kalau dia manggil kita itu harus segera datang. Kalau udah meja itu isinya dia buang semua. Misalnya mau makan buka meja itu, terus si kakak ini manggil adiknya gitu ya, termasuk dia ini. Nah, kalau nggak langsung datang, itu meja yang sudah ditaruh itu ditempel. Seperti itu loh teman-teman. Jadi dampaknya kita itu biasanya cirinya setelah melakukan itu menyesal. Jadi waktu melakukannya nggak disadari, makanya harus disadarkan dulu. Kenapa? Oh gitu. Terus waktu itu kenapa kok nggak melawan? Ya nggak berani, takut dipukul karena masih kecil. Nah itu kita harus memaafkan diri kita. Waktu itu saya tidak berani karena masih anak-anak. Saya takut untuk dipukul, kan gitu. Karena kalau dikembalikan lagi dengan terapi-terapi tertentu, kita akan dibawa ke masa itu, kemudian kita berani, nah gitu ya, tidak mau gitu, atau melawan. Tapi kan itu butuh waktu lama untuk proses terapi kalau kita punya utang dasar yang berat. Jadi dibawa kesadaran, oh iya, dulu saya pernah ini, dan rasa sakitnya masih terasa sampai sekarang. Jadi harus dimaafkan. Ini yang disebut ya, terapi forgiveness terapi memaafkan itu penting. Jadi di Islam itu diajarkan untuk memaafkan. Sebetulnya dalam konteks kesehatan mental, orang yang memaafkan itu kayak melepaskan, ya. Itu melegakan secara mental kita. Memaafkan diri sendiri dulu karena kita nggak sanggup waktu itu melakukan. Yang kedua yang dimaafkan siapa? Yang harus kita maafkan. Ya, sebelum yang bersangkutan, ya, bersangkutan boleh. Yang bersangkutan itu kita maafkan, udah nggak? Ingat-ingat guru kita misalnya sedikit teman dia ngajar beda-beda menghukum itu, udah nggak? Makanya sulit memaafkan itu karena dampaknya juga luar biasa. Jadi kalau sudah memaafkan orang yang menyakiti kita, itu tandanya kita sudah berproses untuk lebih baik secara mental. Tandanya apa Bu? Kalau sudah memaafkan, tandanya kalau disebut namanya, kalau kita lihat dia, rasanya sudah biasa saja. Tapi kalau masih ada perubahan detak jantung atau ekspresi gitu, kalau lihat orang itu misalnya, itu belum sepenuhnya kita memaafkan. Tidak harus di masa lalu. Mungkin yang kemarin-kemarin peristiwa tertentu juga bisa akan berdampak pada kita nanti di hari-hari kita ke depan. Yang ketiga, yang perlu dimaafkan apa? Siapa? Orang tua. Kenapa? Kok waktu itu nggak ada yang bantu saya? Ya. Jadi kadang kita menyalahkan orang tua atau orang yang mengasuh kita terhadap suatu peristiwa yang menyakitkan kita yang waktu itu nggak ada yang menolong. Nah, itu kita harus memaafkan. Nanti kalau sudah memaafkan semua, kita akan lebih mudah mengenali diri kita lebih baik. Jadi selama belum dibawa kesadaran, ya kita selama mungkin nggak akan ada perubahan terhadap beberapa perilaku karakteristik kita. Ada yang bilang begini, pokoknya saya itu begini Bu Agustin, suka atau tidak suka. Nah gitu ya. Saya itu orangnya gini, kenapa nggak sih? Padahal ada hal yang pada diri dia yang mungkin tidak disukai. Ya, sebetulnya dia tidak menginginkan itu, tapi dia nggak bisa menolak. Jadi biasanya ngeceknya gampang, enggak. Atau di anak-anak boleh, enggak semuanya bawa pensil pulpen. Coba tentukan nama orang-orang yang dekat dengan Anda. Sudah? Boleh dua, boleh tiga, boleh pasangan, boleh suami, boleh istri, boleh anak, boleh orang tua atau siapa. Tulis 1, 2, 3 dan seterusnya, kasih jarak atau. Kalau sudah sekarang coba tuliskan cirinya.
suami, cirinya apa, karakternya seperti apa, tentu saja, karena itu ada yang lihat. Kalau yang nggak bawa, ini aja, dibayangin. Terus yang kedua siapa? Terserah mau anak atau siapa orang yang dekat sama Anda, coba cirikan karakteristiknya apa aja. Dan mau 2-3 orang apa? Ini untuk ngecek ya, di rumah bisa ada berapa juga. Atau sekarang Bunda bisa ingat siapa yang orang dekat sama Anda, terus kira-kira karakternya apa? Suami begini, anak begini, istri kita di sini semua berarti nggak usah ya. Mertua, orang tua atau mertua siapa yang tinggal semua, adik atau kakak. Sekarang coba nama-nama tadi ditutup, ya maksudnya jangan dilihat semua ciri itu, coba yang dilihat kita ada nggak yang cirinya kayak gitu. Ini bukan praktek yang harus praktek nih, nanti tahu ya kalau sudah dilihat kita ada nggak di sini ciri kita ada belum? Lingkari coba kasih tanda. Kalau dicek nanti ternyata karakter kita itu ada loh. Ya, di suami misalnya pekerja keras. Saya pernah tuh kemarin dapat pekerja keras, pemarah, bodoh. Ya. Yang di anaknya rajin jadi kita biasanya memilih pasangan. Walaupun itu sudah ditakdirkan Allah, tapi biasanya ada kemiripaan. Kalau nggak mirip, biasanya kita itu melengkapi. Jadi saya itu pendiam misalnya, tapi kok saya senangnya sama yang banyak bicara. Sifat kita beda, tapi ternyata saya menginginkan itu untuk melengkapi. Nah kemarin ada tuh yang saya cek ternyata pemarah. Ada yang sama ibunya pemarah, ternyata dia sama pemarah, gitu ya. Jadi ada di sifat ibunya yang ada pada dia juga, tapi dia nggak suka. Pemarah ini kamu senang, nggak senang bu, tapi kok aku kok ya jenderal kok ibuku. Kenapa kira-kira? Ya itu disebut kemasukan. Pemarah ini karena ibunya punya sifat pemarah dan tidak meminta bantuan untuk tahu kenapa dia mudah marah, maka itu diturunkan atau dicontohkan ke anaknya. Kita sebutnya role model. Jadi anak itu mencontoh aja di dalam kepribadian anak itu, mencontoh bagaimana orang tua, bukan diturunkan, ya, dicontoh pemarah. Nanti kalau si ibu ini turun anak-anak yang tidak tahu, tidak menjadikan itu suatu kesadaran dan tidak paham kenapa dia suka marah, akan diturunkan lagi kepada anaknya lagi. Jadi karakter itu akhirnya akan jadi ciri di dalam satu garis modal. Jadi teman-teman sekarang bisa ngecek ya kira-kira apa yang sama tapi tidak kita sukai. Itu biasanya karena ada hal-hal yang sifatnya traumatis. Untuk berubah bisa. Jadi kan kita harusnya berpikir ya, puasa itu juga harus berefek pada cara kita untuk berubah beberapa hal yang kita yakini sebagai trauma bersama. Bisa kalau kita misalnya suka ngomong menyakiti orang, habis itu kok nyesel, dipikir-pikir, kok aku tuh ngomongnya kok itu kayak gitu ya? Kenapa ya? Oh, dulu saya pernah dimarahi oleh bapak saya. Tapi saya nggak bisa melawan. Nah sekarang saya melampiaskan itu pada orang. Saya suka ngomong kasar sama orang karena dulu bapak saya suka ngomong kasar sama saya. Ya, sampai sini bisa dipahami. Kenapa ini penting? Kalau kita paham, nanti kita akan mengenal diri kita lebih baik. Nah,
mungkin. Nanti silakan kalau ada yang mau sharing. Ini menjadi penting karena komunitas kita yang kita lihat sekarang ini, semua orang mobilitasnya tinggi, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi kondisi Indonesia yang mungkin butuh perjuangan untuk menjadi lebih baik buat anak cucu kita. Kadang empati kita sama orang sudah berkurang. Kalau ini komunitas di Asia, saya kira kita satu komunitas bisa ada. Tapi saat keluar dari sini kita akan menemukan di luar sana yang mungkin tidak sepenuhnya bisa peduli pada orang. Nah, anak-anak kita sendiri juga berhubungan dengan di luar komunitas ini kan. Itu pentingnya supaya kita bisa menjadi apa? Yang duta kesehatan mental bagi orang lain, supaya orang kalau ketemu kita dia lebih sehat. Jadi setiap orang itu akan menyalurkan energi. Kalau saya positif, saya akan memberikan energi positif pada teman-teman. Kalau saya negatif, juga saya akan menyalurkan energi. Cirinya kita punya energi positif, orang senang dekat sama kita. Jadi kalau orang kok dekat sama kita malas, menjauh, itu artinya ada energi dalam diri kita yang kurang positif. Ya. Tahunya dari berapa dekat? Sedekat teman-teman hidup. Kok kalau duduk sama dia rasanya bisa nggak nyaman? Jadi kalau sesi konseling itu saya kalau duduk sama orang kok saya pusing gitu ya. Dia ini umpet banget pasti dia ini. Ya. Atau kalau saya konseling tiba-tiba saya ngantuk gitu ya. Dia lagi sedih banget. Ya. Biasanya saya izin keluar mobil. Karena memang ngantuknya itu nggak tertahan, bukan karena ngantuk karena kurang tidur. Energinya dia itu masuk, makanya salah satu triknya kalau teman-teman misalnya bertemu dengan orang-orang yang kurang positif, ya jangan terlalu dekat. Karena energinya bisa nyampe ke kita dan kita nggak nyaman. Makanya penting ya berada di lingkungan komunitas kerja itu yang frekuensinya sama, karena itu akan satu sama lain memberikan energi positif. Kita mbaknya, kalau ada yang mau tanya, kita sampai jam berapa sih? Kalau udah setengah tujuh, ada dimulai ya. Ada yang mau sharing langsung? Silakan tanya apa saja, sharing apa saja, asal jangan masalah ekonomi. Kalau sharingnya takut masalah pribadi, bilangnya masalah tetangga boleh, masalah saudara boleh. Ya, silakan. Mau pakai ini aja kan? Nanti saling memaafkan ya, Bu. Sebentar, Bu, biar yang lain dengar. Cek. Tadi nggak keluar. Orang itu yang kita, ya, amat sangat
kita bisa memaafkan. Ya. Yang bersamaan Kan dua orang. Oh, dua orang ya. Dua orang itu nanti kita. Yang berdiri kita. Kemudian orang yang menyakiti kita, yang kita yang satu itu kita semakin cinta, semakin sayang dengan yang lainnya pun. Ini yang sekedar maafkan mereka. Itu pada saat itu memang susah, tapi akhirnya ada satu waktu itu ada ustaznya yang memberikan tausiah bahwa wanita itu beda. Wanita itu beda, ibaratnya beda. Jadi apabila pasangan kita itu melakukan kesalahan, tidak harus ganti sebagai pacaran. Dosa gitu. Saya juga sudah memaafkan semuanya yang terkait dengan tadi dan kita sudah memaafkan. Ini hanya biasa-biasa. Alhamdulillah sudah memaafkan dan akhirnya pada saat itu ya biasa ternyata rasanya Susah Pak sebenarnya, tapi lebih lega. Nah ya, setelah memaafkan itu lebih lega. lebih lega dan kita akhirnya Pun kenapa? Karena ini menarik ya, teman-teman ya. Jadi yang kita bicarakan di sini tidak perlu bicarakan di luar. Ini konteksnya kasus, ya, penting dipahami. Jadi disakiti, tapi justru semakin mencintai. Ada orang lain disakiti dendam. Ada orang lain dikhianati jadi suami dendam. Ya, tapi ada yang disakiti justru tambah cinta. Menarik ya manusia. Kira-kira apa? Nah, ini sekalian ya, sudah ya. Ini sekalian pertanyaan Bu siapa? Enggak kenal. Bu Yanti sama Bu Ati ya. Kenapa kok ada orang disakiti semakin dia membaik? Mencintai ya bahasanya dulu ya. Ada yang lain disakiti dendam. Ada yang lain disakiti membalas. Kenapa? Pernah gitu? Atau baru dengar ini? Ini saya dari cerita dia disakiti tapi semakin mencintai. Gak kita dengarkan. Nah, ini kaitannya sama pengasuhan. Nah, teman-teman harus deteksi jadi kalau kita dibesarkan di keluarga, ya, yang begitu banyak cinta, begitu banyak penerimaan, ya, begitu banyak hal positif yang diberikan orang tua kita, kita cenderung melihat semua orang itu juga baik. Kita juga melihat orang itu punya potensi baik. Kita juga akan mudah memaafkan orang lain. Bahkan menguji, saya tak akan membencimu biarpun aku disakiti. Ada ya. Jadi reaksi kita terhadap kejadian itu sebetulnya mencerminkan bagaimana kita dibesarkan di keluarga. Termasuk misalnya Bu Ati sudah memaafkan, tapi kok kalau teringat bisa disentuh. Kayaknya kok nggak semudah itu, tapi saya memaafkan itu kenapa? Karena saya muslim. Saya diajarkan untuk harus mudah memaafkan orang. Saya tahu ilmunya, ya, bahwa memaafkan itu akan melepaskan. Tapi kok terputus itu juga terkait dengan pengasuhan. Ya. Karena kita mungkin pernah melihat ibu kita atau orang tua kita juga ternyata biarpun memaafkan tetapi kadang masih mungkin. Nah, jadi sebagai anak kita dapat itu dari mereka. Jadi peranan orang tua itu penting sekali ya. Iya. Kalau sudah jadi kayak kita ini udah susah nih. Kita sekarang jadi orang tua, makanya harus ke anak-anak itu menjadi penting supaya tidak melakukan apa yang orang tua kita
melupakan sampai itu tidak mungkin. Yang ada disadari kenapa kok saya kalau ini dia langsung rasanya itu makro gitu. Nah, oh iya, dia kalau ngomong itu nyanyi, buka katanya, bisa gitu ya. Nah sekarang kita alihkan untuk bisa meredam itu. Oh, dia pasti disahkan oleh keluarga yang tidak mengajarkan pada dia bahwa hutang itu harus dibayar. Ya. Oh, mungkin dia diasuh oleh orang tua yang tidak berbohong misalnya. Oh, dia gitu. Maka kalau kita sampai pada kesadaran itu, apa yang bisa kita harapkan pada orang seperti itu? Kita nggak bisa mengubah orang. Bahwa dia itu dia masuk ya, nggak bisa. Kecuali orang itu menyadari untuk mau berubah, jadi itu nggak bisa mengubah orang. Nah, itu jadi penting dan saya punya quotes dulu. Jangan izinkan siapapun untuk menyakiti kita. Kita mesti pasang semacam tembok yang tidak seorang pun saya izinkan menyakiti saya. Artinya apa? Biarpun Anda bicara jelek, biarpun Anda apapun, saya nggak akan membiarkan Anda menyakiti saya. Dengan cara apa? Ya dengan cara itu saya akan melindungi diri saya supaya saya nggak tersinggung, supaya saya nggak marah, supaya saya nggak dendam. Ya, saya anggap ada bicara aja gitu. Penting seperti itu ya. Karena kalau enggak, semua omongan orang kalau masuk, kita akan membuat kita resah. Kalau itu tidak menyenangkan, kecenderungan manusia hanya ingin mendengar pujian. Kita nggak siap mendengar kritika. Kita apalagi kita nggak akan siap mendengar kemarahan orang, sikap orang yang negatif. Perlu kita menyadari. Tetapi kesadaran kita untuk menyadari perilaku orang nggak akan muncul kalau kita sendiri belum sadar. Jadi pentingnya sudah menyadari, sudah menyadari itu jadi penting karena semua hal kalau sudah disadari itu artinya ada proses berpikir kita bahwa itu butuh waktu nggak apa-apa, butuh waktu nggak apa-apa karena ada orang yang nggak pernah berpikir tiba-tiba ketemu remos saja, ya nggak ngajak ngomong orang itu kayak dia baik-baik saja. Padahal itu tidak sangat baik-baik. Saat kita membiarkan teman kita sudah membuli diri. Kayaknya puas banget kalau kita diri orang karena dia sudah menyakiti saya dan nggak tajam ngomong sampai kapan kita nggak akan makan. Gitu ya, dalam seperti itu. Dia dan mentalnya. Dan dengan seperti itu jangan terus kita nangis-nangis bahwa aku maafin sih, saya benar-benar nyesal. Enggak semua orang bisa memaafkan kita, karena hanya orang yang sehat mentalnya yang sebelum kita maaf minta ampun dia sudah memaafkan kita. Kan sering gitu ya, saya sudah memaafkan itu artinya kita sangat memahami bahwa orang itu bisa melakukan kesalahan dan tidak perlu menunggu orang lain minta maaf karena kita maaf betul semua sedang berproses. Jadi selamat mudah untuk berproses pada titik ini. Penting untuk tidak membenci, ya. Tapi penting juga tidak untuk menjadi budak cinta. Gitu ya. Ada yang lain? Yang muda-muda? Yang muda yang bermasalah? Enggak ya? Ada lagi tuh yang mau share apa aja? Ini yang masih sekolah ya? Dari pagi ya? Apa problemnya saya? Boleh? Mau tanya apa? Oke. Kalau nggak ada yang sharing, saya kira sebetulnya kalau saya katakan itu mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan. Dan biasanya kalau teman-teman tanya, saya ingat gitu. Karena kasusnya itu kan banyak banget. Kasusnya banyak banget dan kadang nggak masuk akal ya. Bapak yang jualan sama anaknya perempuan, tiba-tiba anaknya menjadi penyuka seperti dan kita nggak paham. Ibunya
produk yang diasuh orang tua kita. Nanti anak-anak kita ini jadi produk yang kita asuh. Penting menyadari supaya kita sehat. Karena kalau tidak sehat, maka anak-anak atau siapapun yang dalam pengasuhan kita, ya, termasuk orang tua kita sendiri, karena kalau sudah lansia biasanya juga cenderung menjadi seperti anak-anak gitu, itu akan memunculkan sikap-sikap perilaku yang kalau kita ingat itu kayak tidak banget gitu. Dan kita kok saat itu dia tak marahi terus gitu ya, itu tanda. Karena reaksinya kalau saya bisa dari anak-anak misalnya, Bun, aku mau main sama temanku. Main boleh, dolan terus. Ibu ini direwangi sih, umat ibu ini kerja di luar langsung rewangi. Bapak punya ibu itu orang cukup, bisa begitu. Itu reaksi yang tidak kita sadari. Kalau mau kasih tahu dulu, jangan langsung reaksi. Itu nggak mudah loh. Dan puasa itu menahan untuk langsung ngomong itu. Oh iya, adik mau main, sudah dicuci bajunya, sudah belum? Main hati-hati, baca Quran. Nanti pulangnya jam 9 sudah di rumah, yang bisa dikeluarkan atau nanti sebelum maghrib sudah sampai rumah ya. Anak-anak akan lebih bisa menerima, akan lebih percaya, ya. Tapi kalau reaksinya itu tadi, dorong terus kayak gitu, ya jangan terus ya. Satu dino berbaik gitu kan, cabut, ya. Oh nanti dia nggak mau kita lakukan, ya kita orang tua orang. Kayaknya kita sering soalnya tidak sadar memberikan reaksi pada hal-hal yang kita anggap sederhana. Padahal itu menjadi penting reaksi kita untuk kesehatan mental. Saya kira itu kalau tidak ada yang mau ditanyakan, walaupun saya kira kayaknya ada yang pengen tanya tapi malu takut gitu ya. Dia bilang aja bukan masalah saya, bukan tetangga saya, atau masalah orang lain. Itu kan tidak apa-apa. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Semoga kita bisa mengangkat semua hal yang tidak menyenangkan itu menjadi kesadaran. Karena kepribadian kita itu fenomenanya seperti gunung es, ya. Yang kita sadari sedikit, yang banyak yang tidak disadari. Yang tidak kita sadari ini biasanya muncul tiba-tiba, ya, dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak bisa kita terima. Ya. Kesehatan mental itu membuat yang tidak disadari ini kita naikkan ke permukaan menjadi kita sadari dan kita proses untuk mulai kenapa, oke. Ya. Selama tidak dinaikkan menjadi hal yang kita sadari, itu akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak bisa kita terima, tapi kita nggak bisa berubah. Kemarahan, kebencian, dendam, kata-kata kasar, menyakiti orang, mendiamkan orang, membicarakan orang, itu semua tidak kita sadari. Karena kalau disadari, kita nggak suka perilaku itu. Nah itu perlu kita naikkan sehingga kita kenapa kalau kita suka ngomongin orang, oh iya, ternyata ibu kita itu setiap pagi ke tempat tetangganya ngomongin orang. Kita gitu ya. Jadi semuanya ada sebab, ya. Oke,